Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pagi ini terambil di dalam Matius 7 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang suami yang merasa ada yang aneh dengan istrinya. Setiap kali dipanggil atau ditanya istrinya tidak pernah menjawab. Si suami berpikir jangan-jangan istrinya sudah mulai tuli. Karena itulah setiap kali hendak memanggil atau bertanya kepada istrinya, si suami melakukannya dengan suara yang keras tepat di dekat telinga si istri. Kesal karena diperlakukan demikian, si istri pun menghampiri si suami dan berkata sama kerasnya di telinga suaminya, "Aku tidak tuli. Aku sudah menjawab panggilan dan pertanyaanmu berkali-kali. Jadi berhentilah berteriak kepadaku." Rupanya selama ini telinga si suamilah yang bermasalah, bukan si istri. Saudara-saudara, di dalam hidup ini terkadang kita begitu mudah terjebak di dalam kesalahan yang sama seperti si suami tadi. Kita begitu mudah menilai dan menghakimi orang lain. Kita tidak sadar bahwa kita pun memiliki kelemahan yang sama, bahkan mungkin lebih parah. Teks Alkitab yang tadi kita baca dengan jelas berkata, "Jangan kamu menghakimi." Jangan salah paham, Tuhan Yesus tidak berkata bahwa kita tidak boleh menilai seseorang. Boleh, asalkan motivasi dan ukuran yang kita pakai itu benar dan adil. Masalahnya, apakah kita bisa memastikan motivasi dan ukuran yang kita pakai itu benar dan adil? Jikalau kita mau jujur, bukankah seringkali sulit? Karena itu, daripada kita sibuk menilai dan menghakimi orang lain, alangkah baik dan bijaknya kita terlebih dahulu menilai dan menghakimi diri kita sendiri. Bisa dilihat di dalam ayatnya yang ketiga hingga ayat yang kelima. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu, iya dan amin. Kami memohon pimpinan Roh Kudus dalam kami menghidupi dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, bisa tulis pokok doa di link yang ada di description. Dan Bapak Ibu yang merasa diberkati, silahkan membagikan renungan tekad ini. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.